Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Samsudin. Kali ini saya akan membacakan cerita kisah nyata selamat dari tumbal pesugihan bos konveksi. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe dulu ke channel ini agar aku makin bersemangat membacakan kisah-kisah horor untuk kalian semua. Langsung saja yuk ke ceritanya. Siang ini saya mau berbagi pengalaman pahit yang pernah dialami sepupuku di tahun 2017. Pada cerita ini, nama dan tempat sengaja saya samarkan untuk menjaga privasi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Kisah ini bermula dari pertemuan antara Yudi 40 tahun dengan pengusaha konveksi. Yudi adalah seorang lelaki paruh baya. Sehari-hari ia bekerja sebagai penjahit pakaian pria dan wanita. Yudi memiliki 3 istri dan 3 orang anak, yakni Sally 17 tahun, Dina dan Dini 12 tahun. Sebagai seorang penjahit yang berpengalaman, Yudi sering dipanggil ke kantor-kantor pemerintahan dan sekolah-sekolah di kota untuk membuat pesanan seragam pegawai. Dari pesanan tersebut, Yudi dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Meskipun terkadang ia juga harus hutang ke sana kemari, karena jika sedang sepi orderan. Suatu hari Yudi dipanggil ke kantor pemerintahan untuk mengukur seragam pegawai. Di kantor tersebut ia bertemu dengan seorang wanita bernama Ibu Yunita yang sekaligus merupakan kepala kantor tersebut. Dari pertemuan tersebut, Yunita merasa tertarik dengan kemampuan Yudi dalam membuat pakaian. Yudi merasa yakin suatu saat usaha jahitan Yudi dapat berkembang pesat jika mendapat tambahan modal. Kebetulan suami Yunita adalah seorang pengusaha besar. Suaminya memiliki banyak usaha, mulai dari percetakan, konveksi, kontraktor, dan masih banyak lagi yang lainnya. Singkat cerita, akhirnya Yudi dipertemukan dengan suami Yunita yang namanya Hendra. Yunita banyak bercerita tentang kemampuan Yudi dalam membuat pakaian dengan sangat rapi dan memuaskan. Dari cerita tersebut, Hendra kemudian tertarik untuk bekerja sama dengan Yudi. Hendra bersedia memberikan bantuan modal untuk mengembangkan usaha Yudi. Namun Yudi tidak langsung menerima bantuan tersebut. Ia masih ragu dengan kekayaan Hendra. Pasalnya, di kota kecil ini ada saja orang sekaya Hendra. Ia memiliki rumah yang sangat megah, bak istana. Puluhan koleksi mobil mewah yang harganya miliaran rupiah. Rasanya kekayaan tersebut tidak wajar bagi Yudi. Yudi kemudian memutuskan pulang ke rumah untuk membicarakan soal bantuan modal tersebut kepada istrinya. Selang beberapa minggu semenjak pertemuan, Yudi dan Hendra kemudian akrab layaknya 2 orang sahabat. Hendra saling datang ke rumah Yudi sambil membawa beraneka macam oleh-oleh, mulai dari jajanan, pakaian untuk anak-anak Yudi, bahkan memberi uang. Menurut istri Yudi, semua pemberian tersebut tidak wajar. Istrinya curiga kalau ada sesuatu di balik kebahagiaan Hendra. Awalnya Yudi selalu menolak pemberian Hendra, namun Hendra selalu memaksa Yudi untuk menerima sebagai tanda persahabatan. Di luar dugaan, selepas Hendra izin untuk pamitan, ternyata istri Yudi selalu membuang semua pemberian barang-barang yang diberikan Hendra, lalu membakarnya di tempat sampah. Hal ini dilakukan untuk mencegah hal-hal buruk yang tidak diinginkan. Lambat laun setelah menjalin persahabatan dengan Hendra, akhirnya Yudi tahu bahwa Hendra adalah seorang pemuja setan. Ia memiliki pesugihan siluman kalong. Awalnya Yudi tak yakin dengan kabar miring yang beredar di masyarakat.
Namun Yudi semakin yakin setelah tahu bahwa orang-orang dekat Hendra banyak yang mati mendadak. Mulai dari mertuanya, ayah dan ibunya, tetangga dan pegawai Hendra. Tumbal terbaru Hendra adalah seorang pegawai bank yang sekaligus teman dekatnya. Waktu itu, pegawai tersebut meminjam uang sejumlah 1 miliar kepada Hendra. Namun selang beberapa hari, ia ditemukan meninggal akibat kecelakaan tunggal di gang perumahan. Sangat aneh karena tidak ditemukan luka yang parah. Setahun kemudian, pasca meninggalnya pegawai bank, Hendra sering mampir ke rumah Yudi. Ada saja alasan Hendra datang ke sini, mulai dari sekedar kangen, ngobrol, pesen jahitan, bahkan pengen ngasih hadiah ke Yudi. Namun Yudi tetap saja menolak pemberian Hendra. Akhir kisah pahit pun dimulai dari sini. Pada suatu malam selepas maghrib, ada sebuah sedan putih mewah yang terparkir di rumah Yudi. Waktu itu, ayahku sempat melihat mobil tersebut dan mengira kalau mobil itu milik temannya Yudi. Anehnya, sang pemilik mobil hanya parkir di depan rumah Yudi dan hanya duduk selama berapa menit di dalam mobil itu, lalu pergi begitu saja. Pukul 11 malam, istri Yudi, sebut saja Siti, berniat untuk menutup tokonya. Karena kalau sudah malam, biasanya tidak ada yang datang untuk pesan jahit. Nah, saat Siti sedang menutup tokonya, ia melihat dari kegelapan ada seseorang kakek yang mengenakan baju serba hijau. Dalam benak Siti, mungkin saja kakek tersebut hanya orang yang sedang numpang istirahat di depan toko. Siti tak curiga apa-apa. Langsung yuk disambung cerita selanjutnya di Keloni Buto Ijo. Jumat 10 April 2020, saya bersama 3 teman saya, yakni Aji, Dodot, dan Helmi begadang di pos ronda. Pos ronda ini terletak di jalan utama desa. Bangunannya terbuat dari kayu tua dengan tiang setinggi 4 meter dan beratapkan genteng. Di dalam pos ini terlihat televisi jadul, permainan karambol, dan kartu remi. Nggak heran kalau di sini tempat nongkrong asik bagi para pemuda desa. Namun ada gosip jalanan yang bilang kalau salah satu kayu yang digunakan sebagai pos ronda ini berasal dari kuburan. Sehingga banyak warga setempat sering melihat penampakan para mantan penghuni kuburan tersebut. Saya sebut mantan karena mereka sekarang udah nggak tinggal di kuburan, melainkan pindah di pos ini. Iya, mereka beneran banyakin nongol di sini daripada di kuburan. Lah, apa nggak takut, Kak, kalau main di situ? Ya takutlah, terutama kalau main di pos ini malam-malam dan sendirian. Tetapi kalau rame-rame sih bodoh amat dah. Oke, itulah sekilas penjelasan tentang pos ronda. Kita lanjut ke bagian horornya. Jam dinding di pos ronda telah menunjukkan pukul 11 malam. Kami berempat masih asik main karambol. Namanya juga anak muda kan, bebas bubuk malam. Karena sudah larut malam, tak banyak warga yang lalu lalang di jalanan. Sepi, sunyi, dan dingin. Itulah gambaran suasana malam itu di desa. Untuk memecahkan kesunyian, kita harus bermain dan tertawa bersama. Namun ketika lagi asik-asiknya main, Dodot ditelepon oleh ibunya. Ia diminta segera pulang karena pintunya mau dikunci. Dasar, Dodo amat mami, hihihi. Karena pemainnya kurang satu, rasanya udah gak seru lagi dah main karambol. Permainan lalu kita ganti dengan kartu remi. Namun Aji kurang suka dengan permainan ini. Kalau main resmi, biasanya ia akan bolak-balik kalah. Oleh sebab itu, akhirnya ia memutuskan untuk main game online saja. Ya sudahlah,
Aku dan Hilmi yang main berdua. Waktu terus berjalan menit demi menit. Saking asiknya main, kita sampai lupa waktu. Ternyata sudah jam 1 malam. Hilmi tiba-tiba ngotot pengen pulang. "Bro, aku balik ya," kata Hilmi. "Lah, katanya mau begadang," tanyaku. "Siapa?" kataku. "Nggak tahu, rasanya kayak ada yang colek leher aku dari tadi," kata Hilmi. "Lah, ini si Aji gimana? Iya udah molor gitu, masa kita tinggal," kataku. "Bangunin Ki," pinta Hilmi. Namun saat kubangunkan ternyata Aji nggak kebangun juga. Ia benar-benar kebu kalau sudah tidur. "Nggak usah pulang lah Hil, kan ada aku dan Aji di sini," kataku. "Udah nggak nyaman aku di sini bro," kata Hilmi. "Hil, gimana kalau aku nyari gorengan dulu ya? Barangkali masih ada yang buka. Rada lapar nih," kataku. "Ikut bro, aku mau nyari kopi biar nggak ngantuk," kata Hilmi. Akhirnya kita berdua pergi ke kampung sebelah untuk mencari gorengan anget. Dan Aji kita tinggal sendirian di pos ronda. Salah sendiri, ngebu. Di saat kita berdua pergi, Aji mulai mendapatkan gangguan makhluk halus. Ada sosok buto ijo yang muncul dari balik tiang penyangga pos ronda. Buto tersebut memiliki wajah yang jelek banget. Matanya merah, menyala segede piring. Telinganya panjang kayak kambing. Rambutnya keriting acak-acakan, kulitnya hijau seperti semangka, dan giginya tajam, serta bertaring. Aji yang sedang terlelap tak menyadari kemunculan makhluk jelek ini. Buto tersebut kemudian mendekat ke tubuh Aji, kemudian berbaring dan memeluk tubuh Aji. Kata Aji, sewaktu dirinya tidur rasanya dingin sekali, namun tiba-tiba terasa hangat seperti selimut. Dalam keadaan setengah sadar, Aji mengira kalau teman-temannya sudah pada tidur dan menutupnya selimut ke badannya, sehingga terasa anget. Rasanya itu kayak lagi megang boneka yang bulunya halus, tapi ini anget gitu, cerita Aji. Semakin lama tiduran, Aji mulai kerasa nggak nyaman. Ia mencium aroma gosong, baunya itu kayak orang yang bakar singkong sampai gosong. Awalnya itu nggak bau, tapi lama-kelamaan aku nyium bau gosong itu, kata Aji. Aji lalu mencoba membuka matanya, namun rasanya berat sekali, seperti ada yang menutupnya. Pengen melek, tapi susah banget. Sumpah, kata Aji. Karena semakin curiga, ia mencoba bangun dengan segala cara. Aji mencoba menggerakkan tangannya dan meraba-raba sosok di sampingnya. Bukan selimut atau tubuh kawannya yang ia pegang, melainkan sesuatu yang terasa kenyal seperti jeli dan berbulu. Sontak saja keringat dingin keluar dari sekujur tubuhnya. "Ya Allah, apaan ini yang meluk aku?" gumam Aji dalam hati. Tubuhnya berontak sekuat tenaga mencoba bangun, namun usahanya sia-sia. Ia terus didekap buto ijo. Setelah beberapa menit meronta-ronta, mata Aji mulai bisa terbuka. Ia melihat sosok yang tak pernah ingin ia lihat lagi seumur hidupnya. Ya, Aji melihat buto ijo. Dengan sekuat tenaga, Aji terus meronta-ronta, berusaha melepaskan pelukan buto tersebut. Buto kurang kasih sayang kayaknya. Aji masih ingat, ia melihat buto tersebut tersenyum mengerikan, seolah-olah mau memakannya. Karena saking takutnya, akhirnya ia baca-baca doa sebisanya. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Aji berdoa. Alhamdulillah, setelah berdoa, ia akhirnya bisa lepas dari pelukan buto, lalu segera melompat dari pos ronda setinggi 2 meter. Brak! Aji jatuh. Ia tak peduli sakit dan lecet. Yang Aji pikirkan adalah lari sejauh mungkin dari pos ronda dan minta tolong. "Aku lari berkali-kali jatuh karena saking takutnya," kata Aji.
Kebetulan tak jauh dari pos ronda ada Pak Mahrab. Pak Mahrab adalah seorang petani. Ia baru pulang dari sawahnya. "Weh, bocah ada apa? Kok kayak dikejar maling?" tanya Pak Rahab. Aji ngos-ngosan. "Ada setan di sono, Pak," kata Aji. "Setan? Setan apaan?" tanya Pak Makrab. "Tulung, Pak, itu tadi ada Buto. Bapak itu di pos," kata Aji. "Lah kamu malam-malam main di situ sih, udah tahu tempat angker," kata Pak Makrab. Aji masih ketakutan dan ngos-ngosan setelah tadi berlari kencang. "Ayo Bapak, antar pulang ke rumahmu," kata Pak Makrab. Oke sahabat, itu tadi cerita dari kisah mistis di koloni Buto Ijo. Ditunggu video-video terbaru dari channel Muhammad Samsudin. Oke.